Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Alif Umaro dari kelas Sibil 6B. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari mata kuliah ERP. Yaitu yang pertama materi pengenalan ERP, dan yang kedua yaitu materi implementasi ERP di perusahaan atau negara. Materi ketiga yaitu aplikasi SAP, dan materi keempat yaitu MRP 2. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yaitu perkenalan ERP. Pengertian ERP: sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi perusahaan bersangkutan. Sejarah ERP. Jejak pertama ERP ditemukan di bidang manufaktur dengan model Economic Order Quantity atau disingkat EOQ, sistem penjadwalan berbasis kertas. Ini digantikan oleh alat perencanaan sumber daya material atau disingkat MRP yang dikembangkan pada akhir 1960-an, yang akhirnya menjadi alat perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP 2. Praktik ERP modern dimulai pada 1990-an karena munculnya perangkat lunak komputer yang terintegrasi dengan operasi bisnis sehari-hari. Diciptakan oleh Gartner Group, istilah ini awalnya hanya berfokus pada alat digital baru yang memungkinkan produsen untuk mengelola hubungan rantai pasokan, mengontrol inventaris, mengotomatiskan akuntansi, dan banyak lagi. Saat ini ERP ditemukan di berbagai industri, tidak hanya manufaktur, dan sejak awal mulanya software ERP kini tersedia dari platform yang dihosting di cloud. Karakteristik ERP. Enterprise Resource Planning memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sistem yang lain. Di antaranya yaitu: 1. Sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional ataupun berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, proses ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Yang kelima, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara real-time. Dan yang keenam, dalam beberapa hal sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Dan yang ketujuh, sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan multi bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional. Dan yang terakhir, sistem ERP memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Lanjut ke tujuan ERP. Tujuan utama dari implementasi ERP adalah integrasi. ERP diterapkan untuk mengintegrasikan data dan proses dari seluruh area atau divisi dan dari organisasi, dan menyatukannya agar mudah untuk diakses dan mudah untuk diatur proses bisnis atau menyatukannya atau alur kerjanya. ERP biasanya melakukan integrasi dengan menyatukan database pada satu database yang dapat digunakan untuk banyak modul software, yaitu software pada masing-masing divisi dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan fungsi bisnis yang berbeda-beda. Suatu ERP yang ideal biasanya memiliki beberapa modul fungsi yang terintegrasi di dalamnya. Berikut contoh modul-modul fungsi tersebut. Yang pertama, manufaktur. Beberapa fungsi di dalamnya mencakup engineering, capacity, alur kerja, quality control, tagihan material, proses manufaktur, dan lain sebagainya. Yang kedua, finansial. Beberapa fungsi di dalamnya mencakup
account payable, account receivable, fixed asset, general ledger, cash management, dan lain sebagainya. Yang ketiga, human resource. Beberapa fungsi di dalamnya mencakup benefit, training, payroll, waktu dan kehadiran, dan lain sebagainya. Yang keempat, manajemen supply chain. Beberapa fungsi dalamnya mencakup inventory, perencanaan supply chain, penjadwalan supplier, pemrosesan klaim, input order, purchasing, dan lain sebagainya. Yang kelima, project. Beberapa fungsi di dalamnya mencakup pembiayaan, billing, manajemen waktu dan biaya, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, manajemen customer relationship. Beberapa fungsi di dalamnya yaitu marketing, service, komisi, customer contact, call center, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu data warehouse, yang digunakan untuk pemrosesan data untuk menghasilkan informasi lain yang berguna bagi perusahaan. Lanjut, ada beberapa tingkatan dalam ERP, yaitu yang pertama, tier 1. ERP tier 1 akan berupaya untuk mendukung perusahaan global yang bisa mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi dalam skala nasional. Di dalamnya termasuk permasalahan mata uang, bahasa, kode pos, alfabet, dan lainnya. Yang kedua yaitu government tier 1. Pada level government tier, sistemnya lebih banyak mendukung agensi pemerintahan yang besar. Maka vendor ERP pada level ini juga ditingkatkan agar bisa mendukung segala teknis tentang asuransi, SDM, hingga pengadaan di pemerintahan. Yang ketiga, government level, tier 2. Jika sudah berada di level government, maka pembangunan software enterprise resource planning juga akan dikhususkan bagi kebutuhan pemerintah, mulai dari instansi daerah, instansi negara bagian, atau instansi federal. Yang keempat, software ERP tier level 2. Pada tingkat 1 ini, software ERP yang dikembangkan memang ditunjukkan untuk mendukung perusahaan pada skala menengah ke atas. Sebagian besar materi ERP pada level ini menangani beberapa bahasa dan mata uang hanya dengan satu alfabet saja. Yang kelima, ERP software tier 4. Pada tingkat 4, ERP berbeda dengan tingkat ketiga karena software ini dirancang untuk berbisnis dengan skala kecil. Sistem Enterprise Resource Planning untuk usaha mikro 1 ini secara umum lebih difokuskan pada akuntansi dan IT saja, sehingga kerap dianggap sebagai sistem yang tidak lengkap. Sebelum adanya penerapan ERP, dalam suatu perusahaan masing-masing divisi di dalamnya memiliki komputer, aplikasi sistem informasi, dan database-nya masing-masing. Dan juga banyak dari sistem ini yang tidak dapat berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Sebagai contoh, untuk membaca atau menulis data pada sistem lain. Contoh dari hal ini adalah sistem pada divisi finance berada pada komputer dan sistem yang terpisah dengan divisi human resource, sehingga akan sulit dan kompleks untuk dapat mengakses fungsi tertentu pada sistem divisi lain. Ketika sistem ERP diimplementasikan, akibatnya seluruh aspek atau bagian dari organisasi dapat saling bekerja dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. ERP ditujukan untuk melakukan integrasi data dan proses dalam suatu perusahaan. Adapun pengertian integrasi yang menjadi tujuan ERP menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penghubungan antar berbagai aliran proses bisnis. Yang kedua, teknik komunikasi. Yang ketiga, sinkronasi operasi bisnis. Dan yang keempat, koordinasi operasi bisnis. Lanjut ke implementasi ERP. Proses implementasi ERP bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, dan pada kenyataannya penerapan ERP memerlukan perencanaan yang baik dan juga konsultasi yang benar. ERP mencangkup jangkauan yang luas dalam suatu organisasi. Apabila organisasi yang menerapkan adalah organisasi yang besar, penerapan ERP bisa menjadi sangat kompleks. Penerapan ERP bisa jadi menggunakan jasa konsultan karena kompleksnya sistem yang akan diimplementasikan, dan karena pada dasarnya konsultan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai ERP dan dapat menerapkan ERP dengan lebih cepat dibanding dengan orang yang masih awam. Satu hal yang penting dalam implementasi ERP adalah kepemilikan proyek, karena banyak sekali perusahaan yang
dilakukan dan berakibat pada masing-masing individu dalam organisasi dan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa masing-masing individu dalam perusahaan turut berpartisipasi dan membantu mengerjakan proyek dan menggunakan sistem ERP sehingga menghasilkan kesuksesan bagi perusahaan. Biasanya perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk merancang dan mengerjakan sistem ERP-nya. Ada tiga jasa profesional yang biasanya digunakan dalam proses implementasi ERP, yaitu yang pertama consulting service. Biasanya jasa layanan ini dilakukan pada saat awal akan diterapkannya ERP. Yang kedua customization service. Layanan ini bertugas untuk mengembangkan lagi sistem ERP atau melakukan penyesuaian ERP dengan mengubah tampilan ataupun kode program. Yang ketiga yaitu support service. Layanan dukungan ini meliputi dukungan pada ERP yang telah diimplementasikan atau sering disebut maintenance system. Lanjut ke keuntungan implementasi ERP. Dengan implementasi ERP pada perusahaan mendapat berbagai keuntungan apabila implementasinya berhasil. Keuntungannya yang didapatkan antara lain, yang pertama, ERP merupakan sistem yang secara penuh terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ERP juga dapat melakukan integrasi secara global sehingga perbedaan nilai mata uang dan bahasa yang semula ada dapat diatasi dengan implementasi ERP. Yang ketiga, kemampuan ERP untuk mempersingkat atau mempermudah proses bisnis dalam perusahaan. Yang keempat, kemampuan ERP untuk dapat menghubungkan departemen satu dengan departemen yang lainnya dalam suatu perusahaan dengan mudah sehingga antar departemen atau divisi dalam perusahaan dapat saling berbagi data. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang keenam, tracking dan prediksi dalam perusahaan menjadi lebih baik. Dengan diterapkannya ERP, perusahaan tidak hanya dapat memonitor keadaan perusahaan saat itu, namun perusahaan dapat mulai memprediksi atau merencanakan apa yang akan dikerjakan nantinya. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan pada konsumen. Adapun kelemahan implementasi ERP yaitu yang pertama, penyesuaian di banyak situasi terbatas. Yang kedua, kebutuhan atau perlunya untuk mendesain ulang atau proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, sistem ERP dapat menjadi halangan dalam biaya pada proses instalasi dan running ERP. Dan yang terakhir, technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk karena bisa jadi memiliki keahlian dan pengalaman yang sedikit. Yang kelima, ERP dapat menjadi kaku untuk perusahaan atau organisasi tertentu yang baru atau perusahaan yang ingin berpindah pada arah usaha yang lain di masa depan. Dan yang terakhir, harga ERP proprietary cenderung mahal. Di sini ada beberapa modul utama ERP, yaitu yang pertama accounting management, yang kedua inventory management, yang ketiga manufacturing management, dan yang keempat purchasing management, yang kelima warehouse management, dan yang keenam supply chain management, yang ketujuh project management, yang ke-8 customer relationship management, yang ke-9 sales management, dan yang ke-10 human resource management. Kesimpulan, ERP adalah sebuah sistem yang diperuntukkan kepada perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, di mana terdapat banyak departemen pada perusahaan tersebut dan data antara satu departemen dan departemen yang lain akan berhubungan dan diperlukan. Lanjut ke materi kedua, yaitu implementasi ERP di perusahaan atau negara. Di sini saya akan menjelaskan implementasi ERP di perusahaan yang ada di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu ERP di PT Belfood. Sebelum diterapkan ERP, Belfood membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk mempersiapkan laporan yang dibutuhkan oleh para eksekutif perusahaan. Akhirnya Belfood memilih IBM yang bekerja sama dengan SAP untuk penerapan ERP pada perusahaannya. Dalam masa awal implementasi, Belfood masih menjalankan 2 sistem, yaitu sistem lama dan ERP. Lambat laun sistem lain ditinggalkan dan murni menjalankan ERP saja.
dalam masa awal salah satu benefit yang dirasakan oleh perusahaan adalah proses pembelian yang semakin terkendali. Namun hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Masalah yang dihadapi Belfood dalam proses implementasi ini antara lain adalah kendala lokasi pabrik yang sering mendapatkan pemadaman bergilir sehingga harus menyediakan banyak UPS untuk menjaga kestabilan sistem. Selain itu, perusahaan yang dihadapi karyawan juga menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi. Lanjut ke contoh implementasi ERP di perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu di PT Wismilak Inti Makmur. PT Wismilak Inti Makmur memiliki 17 kantor cabang, 5 stock point, dan 29 agen yang berlokasi di berbagai provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Kapasitas produksi perusahaan ini mencapai 3 miliar batang rokok per tahun untuk sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM. Produk perseroan saat ini mencakup SKT Galan Kretek Slim, Wismilak Special dan Wismilak Slim. Produk yang lain yaitu SKM Wismilak Diplomat Galan Mile dan Diplomat Mile. Sebelum menerapkan sistem ERP dan SAP, perusahaan menerapkan sistem informasi buatan tim divisi IT mereka, tetapi masih menemui berbagai kendala. Sistem perusahaan harus saling terkoneksi dan terintegrasi di masing-masing lini usaha kami, yaitu dengan memberikan informasi secara real time termasuk dalam pengolahan data. Februari 2013, SAP Indonesia mengumumkan bahwa sistem Enterprise Resource Planning atau ERP akan diterapkan di PT Wismilak Inti Makmur Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Penerapan sistem ERP ini untuk ratusan pengguna di berbagai lini distribusi PT Wismilak yang mencakup modul finance, controlling, sales, distribution, production planning, material management, dan project system. Lanjut, contoh ERP selanjutnya yaitu ERP di Astra International. Astra International merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jalan Gaya Motorraya nomor 8 Sunter 2, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Ada 3 contoh ERP di Astra International. Apa nih maksudnya nih? PT Astra Indonesia yang membutuhkan waktu minimal 3 tahun untuk mengimplementasikan ERP berbasis Oracle pada perusahaan mereka. Faktor utama dalam keberhasilan implementasi ERP pada suatu perusahaan yaitu komitmen pada tiap level manajemennya dalam pengimplementasian ERP. PT Astra International Tbk berhasil mengimplementasikan SAP ESSA atau Employee Self-Service Application, sukses meningkatkan efisiensi internal dan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Proses implementasi SAP ESSA ini mencakup mulai dari personal data karyawan sampai dengan payroll system. Implementasi ini direview langsung oleh PT Astra Grafia sebagai implementor. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu aplikasi SAP. Setiap orang memiliki pengertian yang berbeda tentang SAP, namun dari banyak pengertian itu dapat diambil sebuah benang merah. Jika SAP merupakan sebuah aplikasi bisnis, penjelasan mudahnya, SAP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan
untuk mengolah data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tentu saja, tujuan pengelolaan ini dimaksudkan untuk mencapai kondisi ideal sebuah perusahaan. Sebelum digunakan dan dikenal banyak perusahaan besar di Indonesia, SAP ini sendiri merupakan aplikasi yang dibuat oleh SAP AG Jerman. Sementara SAP sendiri terdiri dari beberapa komponen pendukung utama, yakni modul finance, logistik, dan human resource. Dari 3 modul pendukung tersebut masih dipecah lagi menjadi sub-modul yang jumlahnya mencapai puluhan. Bayangkan jika semua ini dikerjakan dengan cara manual, dapat dipastikan perusahaan tidak akan bisa bertahan. Lanjut ke siapa saja pengguna aplikasi SAP. Dengan dukungan komponen modul utama, dapat dilihat jika SAP ini sendiri merupakan sebuah sistem yang sangat rumit. Dengan kerumitannya, penerapan SAP dalam sebuah bisnis membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Terdiri dari pembelian software SAP itu sendiri untuk biaya instalasi juga konsultasi. Belum lagi setiap penerapan SAP dalam sebuah bisnis harus ada biaya pembayaran lisensi yang dilakukan setiap tahun. Terbayang berapa biaya menerapkan SAP? Jika ditanya siapa pengguna SAP, dengan pertimbangan biaya yang sangat besar tersebut, hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu melakukannya. Perusahaan yang telah berkembang pesat dengan pasar persaingan global, bukan lagi lokal. Di Indonesia sendiri, pemasangan SAP tercatat pertama kali dilakukan oleh PT Krakatau Steel pada tahun 90-an, dilanjutkan oleh PT Astra. Keduanya merupakan perusahaan besar yang telah bersaing dalam bisnis global. Peran SAP dalam persaingan bisnis. Susunan modul yang terintegrasi tidak hanya menjadikan SAP Indonesia bekerja saling bersinergi, namun integrasi antar modul ini menjadikan pengelolaan data menjadi lebih mudah. Pasalnya, saat terjadi perusahaan data pada satu modul, maka modul yang lain akan menyesuaikan secara otomatis. Dengan fungsi inilah SAP Indonesia bermanfaat dalam real-time processing, di mana dengan manfaat ini memungkinkan SAP Indonesia menghasilkan laporan atau informasi yang akurat dalam waktu cepat. Manfaat lain dari penerapan software SAP ini adalah transparansi data. Hal ini karena setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan dapat melihat secara keseluruhan data yang diolah. Meski data diinput oleh orang lain, peran utama dari SAP saat diterapkan dalam perusahaan adalah memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan pelanggan. Dengan kata lain, semua aspek kinerja perusahaan semakin meningkat untuk mencapai target kepuasan pelanggan. Penerapan SAP di Indonesia. Bisa jadi software pengelolaan data-data perusahaan jenisnya sangat banyak, namun SAP sendiri telah sangat dipercaya oleh banyak perusahaan dunia dalam menjawab tantangan pasar global di Indonesia sendiri. Penerapan SAP juga dilakukan beberapa dekade lalu. Kini semakin banyak perusahaan-perusahaan besar nasional terkemuka yang juga tidak ketinggalan menerapkan SAP untuk bertransformasi menjadi perusahaan tangguh dalam persaingan dunia. Lanjut ke modul-modul di SAP. Di sini terdapat beberapa modul SAP, yaitu yang pertama SD atau Sales and Distribution, membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, dan billing. Lanjut ke modul kedua, yaitu MM atau Material Management, yang membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dan pengelolaan inventory. Lanjut modul ketiga, yaitu PP atau
production planning yang membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. Lanjut modul keempat yaitu QM atau Quality Management yang membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Lanjut ke modul kelima yaitu PM atau Plant Maintenance yang berguna yaitu suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Dan modul terakhir yaitu HB atau Human Resource Management HR yang mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Lanjut ke dampak integrasi sistem aplikasi SAP. Perusahaan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing. Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan suatu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data produk maupun data vendor. Transparansi data. Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up to date setiap saat diperlukan walaupun informasi tersebut diinput oleh user lain. Lanjut ke parameter integrasi. Suatu karakteristik utama yang menandakan suksesnya integrasi informasi dalam suatu perusahaan adalah bahwa segala informasi hanya perlu diinput satu kali saja pada sistem. Sistem SAP memungkinkan hal ini terjadi dengan mentransfer atau mengcopy informasi yang sudah diinput pada satu dokumen ke dokumen lainnya sehingga mengurangi pekerjaan input data dan sekaligus mengupdate semua dokumen yang berkaitan dengan rangkaian proses tertentu. Jadi kesimpulan dari materi aplikasi SAP yaitu untuk implementasi SAP Indonesia juga semakin mudah dilakukan. Terbuka banyak tawaran untuk perusahaan-perusahaan lokal yang telah atau sedang berkembang dalam menyambut persaingan dalam skala besar dunia. Namun harus dipastikan pemilihan partner penerapan SAP Indonesia yang andal dan terpercaya untuk hasil akhir yang maksimal. Bila memungkinkan, pilih partner penerapan ESP Indonesia dengan dedikasi terbaik yang siap memberikan solusi permasalahan bisnis setiap perusahaan. Lanjut ke materi terakhir yaitu MRP 2. Lanjut pengertian MRP. MRP merupakan prosedur logis, aturan keputusan dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk mengubah Master Production Schedule atau MPS, jadwal induk produksi, menjadi Net Requirement NR atau kebutuhan bersih untuk semua item material. Dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur mengatasi kebutuhan akan item-item material dependent atau berhubungan dengan material lain secara lebih baik dan efisien. Didesain untuk melepaskan pesanan-pesanan dalam produksi dan pembelian serta mengatur aliran bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Cara kerja MRP. Sistem MRP ini akan mengambil informasi dari Bill of Material, mulai dari daftar semua bahan baku yang digunakan perusahaan, subassemblies dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang lengkap dengan jumlahnya. Tidak hanya itu, MRP juga memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi utama yang berguna untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan serta kapan bahan baku tersebut akan diperlukan pada saat produksi berjalan.
sangat membantu tim produksi. Metode ini bisa dibilang sangat efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur, sebut saja seperti perusahaan manufaktur diskret atau mulai dari pabrik mobil, perkakas atau sejenisnya, sehingga perusahaan manufaktur proses seperti pabrik makanan atau minuman, pabrik kimia dan sejenisnya. Maka tak heran jika sistem MRP adalah sistem penting yang metodenya sudah diadaptasi oleh banyak perusahaan manufaktur tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Pada awalnya, Material Requirement Planning merupakan komputer mainframe untuk mengelola informasi dari Bill of Material untuk produksi tertentu dan diubah menjadi rencana pembelian dan rencana produksi. Beberapa tahun kemudian, MRP menyertakan fitur feedback yang memudahkan manajer produksi untuk melakukan perubahan atau update langsung ke sistem jika diperlukan. Seiring tahun berjalan, sistem Material Requirement Planning terus berkembang dan kini sudah bisa diintegrasikan dengan marketing, keuangan, sampai dengan human resource dalam pembuatan rencana produksi. Karena kompleksitasnya, MRP di tahap ini banyak disebut oleh berbagai pihak sebagai MRP 2. Adapun tujuan dari MRP sebagai berikut: menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan yang tepat mengenai pembatalan pemesanan ulang, penjadwalan ulang, pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi yang merupakan keputusan baru atau perbaikan atas keputusan yang lalu. Kelebihan MRP yaitu mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, pembentukan kebutuhan minimal setiap item material, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atau suatu jadwal yang telah direncanakan. Ada 4 langkah pemrosesan MRP, yaitu produser sistem MRP, yaitu yang pertama proses netting. Merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Lanjut ke proses looting, yaitu teknik guna menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Yang ketiga yaitu proses offsetting yang berguna untuk menentukan waktu dilakukannya kegiatan pemesanan sehingga upaya untuk memenuhi tingkat kebutuhan bersih bisa segera tercapai. Dan yang terakhir proses explosion yang merupakan sebuah perhitungan kebutuhan tiap item. Rencana bisnis strategis menggabungkan rencana pemasaran, keuangan, dan produksi. Pemasaran harus sepakat bahwa rencana itu adalah realistis dan dapat dicapai. Keuangan harus sepakat bahwa rencana tersebut memang menjanjikan dari sudut pandang keuangan, dan produksi harus sepakat bahwa itu dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan. Perencanaan manufaktur dan sistem kontrol seperti diuraikan di sini adalah master game plan untuk semua departemen di perusahaan. Perencanaan dan pengendalian sistem integrasi ini disebut Manufacturing Resource Planning atau sistem MRP2. Istilah MRP2 digunakan untuk membedakan Manufacturing Resource Plan dengan Material Requirement Plan atau MRP. MRP2 menyediakan koordinasi antara pemasaran dan produksi. Pemasaran, keuangan, dan produksi menyepakati total rencana yang bisa diterapkan yang dinyatakan dalam rencana produksi. Pemasaran dan produksi harus bekerja sama secara mingguan dan harian untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan yang terjadi. Ukuran pesanan mungkin perlu diubah, pesanan dibatalkan, dan mengirimkan tanggal disesuaikan. Perubahan jenis ini dilakukan melalui MPS atau jadwal
produksi. Manajemen pemasaran dan manajer produksi dapat mengubah MPS untuk memenuhi perubahan dalam prediksi permintaan. Manajemen senior dapat menyesuaikan rencana produksi untuk mencerminkan perubahan keseluruhan permintaan atau sumber daya. Namun mereka semua bekerja melalui sistem MRP2. Ini menyediakan mekanisme untuk mengkoordinasikan upaya pemasaran keuangan, produksi, dan departemen lain dalam perusahaan. MRP2 adalah metode untuk perencanaan yang efektif dari sumber-sumber daya dari sebuah perusahaan manufaktur. Kesimpulannya yaitu ada beberapa informasi mengenai MRP atau Material Requirement Planning yang intinya merupakan sebuah metode yang efektif untuk mengenjot produktivitas perusahaan manufaktur. Bahkan semenjak tahun 1964, sistem MRP ini berhasil diintegrasikan ke berbagai aspek perusahaan dengan tujuan utama memudahkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi. Sehingga sampai pada saat ini sistem MRP tetap menjadi bagian penting dari perusahaan manufaktur. Seperti yang diketahui, dalam penyusunan MRP ini perusahaan bisa menggunakan cara manual dan mengutamakan software manufaktur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.